selamat jumpa di kelas kreatif. Bukan kan ya? Oh sih ini kita. Ruang tunggu aja. Oh ruang tunggu. Di ruang tunggu. Di ruang tunggu kita ada kawan ya Andreas dari SIP Indonesia. Kita akan ngobrol yang paling horor di akhir tahun ini. Apa yang horor ya? Filmnya atau apa ya? Kalau tanya ke Mas Andreas sekarang gimana? Juga gimana Mas? Kalau yang horor itu sekarang itu jalan. Wih. Karena di jalan tuh sekarang sudah terlalu banyak membawa korban. Jadi kalau dibanding jumlah korban meninggal akibat kecelakaan di jalan raya dengan di bencana itu masih tetap jumlahnya lebih banyak di jalan. Makanya kalau kita menunggu seperti ini, jangan menunggu di jalan. Oke. Menambah korban. Di dalam mana? Iya. Kalau ngomong Mas, nunggu tadi dengan jalan, kemudian itu jadi keresahan di NGO kan? NGO itu nggak pernah resah. Oh, terus? Selama Ada proyek. Kamu itu apa yang dicari? Kamu kalau ngomong yang berbusa-busa di NGO itu memang wajar. Perubahan itu kan semua orang perubahan. Menginspirasi. Pak Anies saja bilang perubahan tapi nggak tahu apa yang dirubah. Satset Itu apanya yang disatset itu. iya juga ya. Makanya kamu nggak usah ngomong yang seperti itu. apa perubahan itu sebenarnya nggak perlu dipikirin. Enggak, cuma Ditari-tari, joget-joget jadi berubah. Tubuhnya yang berubah. Ini ya. kalau kamu itu udah mengikuti tren perubahan, mengikuti daya imajinasi dan sebagainya. Jadi nggak perlulah kita memperbincangkan yang berubah atau yang satset atau yang itu. Ini intinya apa sih? Memang perubahan itu sebenarnya tanpa harus dipikirin dia terjadi kan maksudnya. Iya. Hanya kan kadang-kadang kita kan ikut genit ya. Supaya dikenal orang lebih kelihatan beradab gitu, sehingga kita ini mengikuti norma-norma yang dianggap wajar oleh organisasi, oleh pemerintah atau oleh siapa. Itu kan karena kegenitan kita. Sementara ya secara alamiah yang namanya masyarakat sipil itu kan ya berkembang sesuai kebutuhan yang ada secara alami. Jadi kalau masyarakat sipil itu sebenarnya terjadi setelah ada negara atau sebelum ada negara? Ya harusnya sebelum ada negara itu masyarakat sipil sudah hadir. Hanya persoalannya kan pada saat orang berkumpul dan mulai bicara yang agak sedikit menuntut tentang adanya pranata sosial yang lebih beradab, maka muncul institusi negara. Dan itu pun hanya sebatas imajinasi sesungguhnya. Negara itu sendiri kan imajinasi itu. Apakah negara menggunakan? Ya sekarang ini justru negara itu membuat hidup kita ini tidak nyaman. Ini menarik nih. Iya, beneran nyaman nih. Gimana? Sekarang misalnya, kok nyaman gimana? Wong kamu itu kemana-mana juga dibatasi aturan. Kemana-mana ditarik iuran pajak dan sebagainya. Nah kan jadi nggak nyaman. Sementara kita sendiri susah kan minta pertanggungjawaban atas kontribusi pajak kita pada negara. Konon katanya itu kewajiban berganti lurus dengan dan sebagainya. Iya itu kan konsepnya. Tapi prakteknya kan biasanya orang itu kan lebih banyak kita ini kan menuntut hak tapi mengabaikan kewajiban. Negara juga begitu. Jadi wajar. Kalau ini ya saya kadang mulai keganggu nih Din, tentang apa negara sebagai sebuah imajinasi ya, sebuah konsep gitu. Di kenyataannya kan kita terjebak bahwa kalau di organisasi Maskipil dari awal kita selalu bicara tentang demokrasi kan.
Nah, kalau kita bicara demokrasi itu, kadang kalau disebut turun naik itu basisnya mana ya? Apakah tahun lalu, mungkin 20 tahun yang lalu, atau negara tetangga gitu? Kadang-kadang ini persoalan demokrasi itu kan persoalan perbedaan persepsi. Jadi orang-orang yang memang pekerja politik akan memposisikan bahwa demokrasi itu adalah satu proses politik untuk kekuasaan. Tapi kalau orang seperti saya kan saya tidak pernah percaya dengan itu. Iya, karena kalau kita melihat bahwa demokrasi itu kan prinsipnya hanya satu, respect pada orang lain dan mengakui bahwa orang lain. Tapi itu kalau kita ngomong gitu ya, misalnya kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Kamboja, Vietnam gitu kan, sebenarnya kalau kita lihat model demokrasinya kan jauh di bawah kita yang heboh kan. Iya. Makanya tidak mesti kita harus mampu menghubungkan antara demokrasi itu dengan kesejahteraan, demokrasi itu dengan keadilan dan sebagainya. Itu konsep-konsep besar yang menurut saya terlalu serius kalau dibahas. Kalau saya lebih suka memposisikan sekarang ini masyarakat sipil ini masih dianggap hadir enggak dalam konstelasi negara ini? Karena konstelasi negara atau konstelasi demokrasi? Negara salah satu mempraktekkan eksistensi negara itu kan dengan demokrasi, sehingga dia mempunyai legitimasi politik kan. Tapi kalau masyarakat sipil sesungguhnya kan lebih berperan, yaitu tadi bagaimana sih sesungguhnya dia mempunyai komitmen-komitmen yang bisa menjadi semacam kontrol terhadap peran-peran negara yang memang tidak berjalan dengan baik. Mas, itu tadi mengabaikan kalau demokrasi itu sebagai alat dan tujuan sekaligus. Gimana? Kalau saya nggak ada ya, demokrasi tetap alat aja. Kalau tujuannya itu keadilan. Justru pengukuran alat itu, kalibrasi alat itu dibenarkan nggak? Ya itu kan tergantung komitmen, kebersamaan. Artinya tergantung komitmen atau tergantung kesepakatan karena pada saat kita membuat negara ini kesepakatannya kita itu. Makanya kalau kesepakatannya berubah ya nggak ada masalah kan. Hanya persoalannya kadang-kadang kan kita ini terlalu didoktrin seolah-olah apa yang sudah dibikin sejak awal itu yang benar. Aku enggak. Ya, kecuali seolah konstan gitu ya. Iya. Padahal itu pertarungan kan. Iya, itu selalu ada dalam satu konflik dialektika kan. Jadi, karena interest pada satu zaman boleh jadi kan berubah-ubah ya. Iya, makanya kalau kita bicara masyarakat sipil dalam konteks tahun 2023, pertanyaannya sesungguhnya lebih sederhana. Ada nggak sih yang dirasakan oleh masyarakat sipil tentang kehadiran kita? Itu kalau sekarang ukurannya misalnya kita melihat dari perspektif tingkat kepercayaan publik misalnya, apakah masyarakat sipil itu dipercaya nggak? Level kepercayaannya dibanding misalnya institusi negara kayak polisi, kayak pemerintah dalam arti kementerian dan sebagainya, itu kan kita bisa merasakan. Tapi sebenarnya kalau masyarakat sipil, kalau menurut saya seharusnya kan memang punya interest khusus ya, yang sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Jadi saya kadang masih buram atau samar gitu ya, kalau ada masyarakat sipil itu memperjuangkan pihak lain gitu, mewakili pihak lain, itu saya kadang masih sama. Harusnya kan saya memperjuangkan memang interest saya kan. Misalnya saya suka sepeda di kota gitu, maka saya memperjuangkan jalur-jalur sepeda itu, ya kan gitu. Saya tidak akan memperjuangkan Udin suka sate
Tegal gitu terus mau bilang kita harus ada undang-undang di Tegal karena Udin itu akan bisa sehat kalau makan sate Tegal. Maka kalau kalau kita bicara pada level kepentingan masyarakat sipil itu ya temporer juga, nggak ada yang sifatnya permanen gitu kan. Mas, pengukurannya tadi terus gimana? Yang apa yang harus Demokrasi. Bukan. Yang alat kan ini tadi bahwa WMS bagaimana tingkat kepercayaan gitu. Ukurannya kan selalu berubah-ubah juga karena dinamikanya juga berubah. Iya, makanya kan ukurannya tuh sangat sederhana. Pada saat mereka masih eksis, level kepercayaannya itu yang membuat dia eksis siapa? Apakah donor, apakah pemerintah, apakah masyarakat sipil sendiri, atau siapa, atau perusahaan, kan semua punya klaim tersendiri terhadap eksistensi organisasi masyarakat sipil. Jadi kembali lagi yang membuat dia eksis itu sesungguhnya siapa? Kalau mereka merasa bahwa dirinya merasa eksis karena keberadaan masyarakat secara umum, pertanyaannya Mas, ada nggak yang begitu? sebenarnya kan kalau saya lihat ya, dulu tahun 80-an gitu, kita di masyarakat sipil kan memang suara alternatif itu kan jarang. Jadi kalau kita siapapun lah yang berani ngomong alternatif ya kemudian mendapat kepercayaan publik lah. Jadi publik selalu bertanya kepada kita tentang apa yang sebenarnya menjadi kegelisahan publik gitu. Kita menyuarakan yang apa menjadi kegelisahan publik. Salah satunya misalnya dulu dari otoriter ya kita mintanya demokrasi udah diambil. Dulu pembangunan sangat eksploitatif, kemudian digerakkan lingkungan, kemudian kata-kata lingkungan itu sekarang lebih fasih pemerintah daripada NGO kalau bicara tentang lingkungan. Lagi-lagi misalnya tentang apa kemiskinan, tentang pembangunan desa. Dulu kita desa, akhirnya diambil. Nah, ada semacam paradoks gitu loh di perjuangan kita tuh ujungnya tuh sebenarnya diserahkan ke pemerintah. Kalau pemerintah sudah ambil itu udah berhasil. Nah di dalam kasus yang sekarang itu kan seolah-olah semua isu itu kan sekarang semacam dibajak atau dipimpin oleh si pemerintah ini. Jadi kalau saya ngomong misalnya perubahan iklim gitu, itu perasaan saya tuh agak di pinggiran tuh dibandingkan pemerintah yang ngomong perubahan iklim itu kayak udah lebih fasih banget gitu. Nah, apakah dalam model-model negara yang demokratis seperti di Indonesia yang sudah mengadopsi demokrasi dalam waktu 20 tahun lebih ini ya, itu yang kemudian atau 20 tahun ya, itu sebenarnya nggak perlu lagi tuh OMS itu sebenarnya nggak relevan lagi gitu lah. Itu tuh orang sekarang sendirian aja pakai YouTube bisa berjuang jalan jadi mulus gitu di mana tuh di Sumatera Utara atau di Lampung gitu tuh kan nggak perlu ada NGO, orang bicara langsung, mediumnya sekarang lebih banyak jadi. Sebentar Mas, apakah itu tidak ada percaya diri atau gimana? Faktanya iya gitu. Tapi ketika kita menanyakan itu, apakah kita sampai di mana kita gimana? Ya kasarnya kan dulu misalnya kita cuma baru baca buku satu ngomong terus orang gue pinter gitu. Lalu sekarang orang udah baca buku banyak gitu loh. Ngomong apa aja kita kena saya misalnya ngasih materi di teman-teman mahasiswa, saya belum selesai mereka udah selesai, dia lihat di internet apa sih ini lewat Google terus guru tuh masih relevan nggak ngajar, masih relevan nggak gitu? Itu kan akan lebih mudah menggerakkan, lebih dekat dengan isu, pengetahuannya sudah dekat. Tapi di satu sisi, apakah pengetahuan yang diperoleh ini semakin menjauhkan? Itu gimana? Kalau kita memposisikan tentang masalah organisasi masyarakat sipil itu relevan atau tidak relevan kan sesungguhnya begini. Kita ini kan hadir pada saat memang negara itu tidak menjalankan fungsi di sektor-sektor atau bidang-bidang itu. Makanya pada saat negara itu sudah mengambil alih itu,
negara lah yang memang harus menjalankan dengan konsisten di situ. Pada saat dia tidak lagi nanti menjalankan, ya kita harus bersuara lagi. Nah, ini tidak hanya negara, termasuk korporasi dan sebagainya. Pada saat dia menjalankan fungsi-fungsi eksploitasi dan sebagainya untuk mendapatkan keuntungan tapi mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, ya kita akan bersuara seperti itu. Pertanyaannya apakah memang harus negara atau justru masyarakat sipil itu hijack? Sebenarnya saya nggak butuh negara gitu. Ya pada saat negara itu ada kan karena memang konsensus masyarakat sipil itu diakomodasi di dalam sistem organisasi negara ini. Karena negara inilah yang dianggap ya menjadi komitmen bersama, kesepakatan bersama untuk menjawab hak-hak yang ada di warga negara masyarakat sipil ini. Ya cuma kan kalau sekarang kita ngobrol dengan yang mewakili negara gitu, mereka sendiri ngaku kita nggak bisa sendiri gitu. Jadi kadang mereka balikin lagi ke kita gitu, jadi semacam jeruk makan jeruk gitu deh. Iya. Saya serahin ke kamu ya, terus kamu aku nggak sanggup nih anggarannya nggak cukup, terus balikin lagi ke kita gitu. Ya makanya kan kalau dalam konteks seperti itu tanggung jawab negara atau praktek yang dijalankan negara nggak mampu menjawab, nah di situ memang masih relevan kita ada. Padahal itu selalu begitu atau Itu tergantung. Saya lihat misalnya tren yang berkembang pada saat dia memang membutuhkan legitimasi politik untuk isu-isu tersebut. Misalnya kita bicara tentang politik desa gitu ya. Ya pada saat itu sudah sampai pada pengambilan kebijakan tentang bagaimana implementasi dia menguatkan desa dengan kebijakan-kebijakannya. Ya memang organisasi masyarakat sipil nggak perlu lagi terlalu. Tapi pertanyaannya kan menjadi lebih kritis pada saat mereka prakteknya itu sudah benar nggak? Ini bisa nggak gini, saya jadi tertarik membicarakan tentang misalnya organisasi kita kemarin ya, kita ngobrol. Kan esensinya kita di NGO sekarang itu disebutnya sebagai social innovator atau social profit organization. Jadi yang kita cari kan profitnya sosial, bukan profit uang. Ya, sosialnya misalnya jumlah apa yang mengadopsi ide kita makin banyak dan sebagainya. Di sini tuh kadang saya berpikir saya tuh nggak perlu negara. Negara itu yang diperlukan adalah jangan gangguin ide kita gitu maksudnya gitu. Ya pokoknya kita dibolehkan melakukan apapun ya untuk kesejahteraan rakyat. Itu sebenarnya tinggal dibiarkan aja kan. Tapi kan dalam konteks kehadiran kita itu kan tidak di ruang hampa. Pasti ada interaksi dengan masyarakat sipil yang lain, dengan eksistensi dengan institusi yang lain, dan pada saat itu terjadi kepentingan yang sama. Misalnya kita dengan ide-ide kita itu ada orang lain yang terganggu. Dan kita akhirnya kalau tidak ada negara kan konflik yang terjadi nggak ada solusi yang jelas. Karena tergantung nanti akhirnya bahwa kekuatan, misalnya dia mempunyai kekuatan tertentu ya dia yang akan menang. Sementara kita nggak punya kekuatan ya akhirnya tersisihkan. Apakah sebenarnya yang kita maksudkan di masyarakat sipil? Di masyarakat sipil misalnya kayak kita ingin membuat desa iklim misalnya. Nah desa iklim itu kan harus ada di 80.000 desa gitu. Yang kita bisa lakukan kan sebenarnya hanya di 1.000 desa atau 2.000 desa atau 10.000 desa gitu. Nah ketika kita melihat bahwa ada sebuah hasil yang luar biasa dengan inovasi ini, misalnya kebutuhan energinya jadi turun ya, kemudian masyarakat menjadi lebih sehat karena desanya semakin makin green gitu, sampah makin terkelola segala macam yang menguntungkan seluruh anggota atau warga negara di sini gitu. Nah disinilah yang harusnya itu negara muncul tuh kan bagaimana caranya dari 10.000 menjadi 80.000 itu gitu. Tapi gini Mas, itu gimana sih? Enggak, dari sisi ini loh. Satu sisi dari awal tadi kita ngobrol tentang negara itu bersifat imajinasi, tapi ketika tidak ada negara, konflik, gitu ya. Nah, persoalannya kita itu sebenarnya
pada konteks ciri-ciri apa sih yang kemudian kita ini enggak, ini butuh negara, ini tidak butuh negara, ini kan yang kemudian secara sipil, masyarakat sipil juga bersuara, tapi juga secara negara yang jika dibutuhkan tanda-tandanya itu. Tanda-tandanya begini Mas, pada saat kita membutuhkan fasilitas umum itu memang membutuhkan institusi negara itu. Kan nggak mungkin ya. Seperti apa yang umum? Jalan misalnya. Kan kita nggak mungkin bikin jalan sendiri. Semua orang bikin jalan sendiri kan bisa menimbulkan masalah. Kesehatan misalnya, ini juga nggak mungkin setiap orang untuk mendapatkan kesehatan yang baik dia membuat satu sistem pelayanan kesehatan sendiri yang berbenturan dengan standar yang berbeda dan sebagainya, itu kan menimbulkan konflik. Nah, maksud saya imajinasi negara itu pada saat kita sudah mulai membangun satu peran-peran yang clear itu tadi Mas, misalnya negara itu yang memang memfasilitasi infrastruktur publik itu jelas kalau kamu pertanyaannya. Tapi pada saat dia nggak menjalankan fungsi-fungsi itu dan justru itu diserahkan kepada korporasi atau diserahkan ke masyarakat, ya dia akhirnya kehilangan peran yang seperti itu. Nah, makanya di sini kalau kita melihat kan kembali lagi tadi, pada saat ini di masing-masing orang kepala di warga negara Indonesia atau di rakyat Indonesia ini, kira-kira dia tuh di pikiran dia itu butuh nggak negara. Ada satu komunitas yang merasa misalnya komunitas dia itu sudah aman tentrem, misalnya seperti di mana kelompok-kelompok Baduy Dalam dan sebagainya, dia merasa ada negara atau tidak ada negara aman karena memang kebutuhannya pada lokal di situ tercukupi dengan baik. Aku justru keingat ya Mas, di Jogja itu ada anak-anak muda hate love putus nyambung. Apakah kondisi itu kemudian juga terjadi bahwa butuh ya nggak butuh nggak benar? Tadi sudah disebutkan ya salah satu negara bisa hadir atau pemerintah bisa hadir. Nah, persoalannya kemudian organisasi masyarakat sipil ini menjadi pertanyaan. Tadi kalau Mas Hadi ngomong tidak butuh tuh gangguan, tapi ketika ini menyeruak, nah kata Mas Hadi kepentingan akan bersifat sama ya. Pada saat kita misalnya melihat dan menyaksikan pada saat kelompok masyarakat tertentu itu sudah merasa mandiri dengan semua infrastruktur yang dia punya, tapi pada saat dia diganggu dengan kepentingan bisnis misalnya, dia harus berhadapan ini, dan ada pihak ketiga yang harus juga berpihak pada dia, karena dia akan mengalami kesulitan dalam bagaimana menjaga eksistensi komunitas itu. Sama misalnya kalau kita di kota, di urban gitu. Ya pertanyaannya kalau misalnya komunitas tukang beca atau komunitas orang yang tinggal di pinggir kali itu butuh negara atau enggak? Ya kalau dari sisi kehidupan sehari-hari mungkin dia nggak merasa butuh negara. Tapi pada saat dia sakit, dia butuh negara. Pada saat dia dikriminalisasi, dia butuh negara. Nah, pada saat mereka butuh negara sementara negara nggak hadir, dia butuh NGO itu. Harusnya begitu yang berperan. Ini jangan-jangan nggak ada yang hadir, kemudian kita tetap eksis ada. Iya kan, karena mencari-cari juga. Karena memang kalau kita melihat ya dalam konteks realitasnya kan, ya kita harus mengakui bahwa negara nggak bisa hadir dan nggak mampu hadir di semua ini. Sebentar Mas, belum jauh ya. Saya itu sering kali melihat definisi. Kamu tuh jauh tuh sejauh apa? Sejauh negara itu Mas. Maksudnya gini, definisi negara itu kan ada, kalau ada rakyat, ada pemerintah. Sebenarnya yang kita sebut negara itu pemerintah atau? Itu pelajaran itu. Oh, harusnya. Ya negara itu kalau dalam konsep imajinasi kita ya pada saat dia mempunyai kekuasaan untuk memerintah rakyat. Pemerintah? Iya,
itu ada supaya negara. kepalanya clear loh Mas, kalau Iya. aku negara adalah kita, itu yang dikatakan Om Mas Dani tadi ketika Bapak kita ngomong apa, aku nggak bisa nih jeruk makan jeruk, itu karena kita nggak clear kayaknya mendefinisikan apakah ini pemerintah apa negara kalau rakyat juga ini negara kita gitu kan, karena kan dimakan gitu kan. Iya, karena pada saat kita menyerahkan sebagian mandat untuk dikuasai. Jadi pada saat saya ya tinggal di Jogja dan saya merasa saya nggak mungkin mampu menyelenggarakan semua public services ini, ya saya butuh negara. Iya. Tapi kalau pada saat saya ya harus bekerja, yang mendapatkan hasil, ada negara atau tidak ada negara, itu tergantung saya. Tapi bukannya kalau di negara demokratis, nah demokratis itu kan seperti keping ya, di sini demokratis, di sininya kan ada model kapitalisme atau model apa gitu yang menyangkut apa ekonominya. Nah jadi saya kadang berpikirnya kan bahwa negara sendiri mulai merasa harus menciutkan perannya kan, karena itu diserahkan ke swasta. Jadi rumah sakit itu lebih banyak udah swasta gitu, sekolah juga udah banyak swasta gitu, infrastruktur juga sebagian diswastakan gitu, pengelolaan sumber daya alam itu juga swasta. Itu jadi ini kan negara sendiri akhirnya juga dia merasa harus memperkecil perannya, yang kemudian ini menjadi problem baru kan, seolah-olah listrik misalnya tadinya asumsinya harusnya negara dulu ya taunya PLN gitu ya, tapi sekarang bisa lambat laun akan diswastanisasi gitu kalau memang harganya masih terlampau mahal gitu. Maksud saya di sini ada di sisi lain di sebelah sana yang bahwa yang disebut dengan kebutuhan negara itu kan swasta bisa disediakan gitu. Makanya gini Mas, kalau saya melihat bahwa pada saat negara menyerahkan, mendelegasikan, itu kan dia merasa bahwa rakyat itu mempunyai daya beli. Nah, disitulah letak juga peran NGO. Pada saat sebagian besar rakyat itu tidak memiliki daya beli terhadap sektor pelayanan publik yang diserahkan swasta itu tadi, siapa dia nih yang membela? Kenapa kok tidak diserahkan pada rakyat sendiri? Loh, rakyat itu kan masing-masing kan mempunyai keterbatasan. Dikumpulkan bareng gitu. Siapa yang ngumpulin? Iya juga. Terus, OMS. nah makanya kan di situ perannya NGO kan ada di situ. Ya. Pada saat mereka dalam kondisi tertentu cair begitu, ya nggak mungkin bisa berjuang. Nah, disitulah letaknya sesungguhnya kalau kita akumulasi dalam tahun 2023 ini, saya selalu mengatakan eksistensi NGO itu ya pada saat dia hadir itu ya mampu mengorganisir ini dan mampu mempertanyakan tentang kehadiran negara buat mereka ini. Kayaknya kita sudah punya konklusikan Mas. Malah nyuruh. Ayo Mas, silakan Mas. Itu kamu kayak negara. Iya. Gitu ya. Iya, itu harusnya urusannya Udin. Apa coba konklusinya? Kalau konklusinya seperti yang dibicarakan Mas Andres tadi. Nah itu juga ya. Kenapa kita beberapa orang ketika mengkonklusi dengan kata-kata? Padahal kan sudah kalau nanti kawan-kawan kebingungan, tinggal dibalik aja pasti Mas Andres mengatakan. Kalau yang saya tangkap ya, situasi yang disebut politik, ekonomi, teknologi, sosial itu situasinya itu kompleks menurut saya sih. Makin kompleks, bukan kompleksnya sudah zaman dulu gitu. Situasi yang lalu pendekatannya itu kan seolah-olah situasi yang kompleks itu bisa disederhanakan lewat misalnya kebijakan, ya kemudian lewat demokrasi ini, pemilihan pemimpin-pemimpinnya, perwakilan-perwakilan secara politik, harapannya kan itu harusnya memang menyejahterakan rakyat itu. Ya. Tapi dalam situasi negara berkembang itu tetap ada orang yang tertinggal,
itu bisa jadi 10%, bisa jadi 20%, bisa jadi 30%. Dalam kasus saya Indonesia, artinya kalau 30% aja itu ya jutaan. Ribu juta. Desanya bisa ribuan semacam itu. Iya. Nah, wilayah-wilayah itu yang sebenarnya menjadi wilayah-wilayah yang masih punya membutuhkan peran-peran organisasi masyarakat sipil. Makanya, Satu, untuk merespon keadaan ini, tapi juga kalau negara masih memang ekonominya bertumbuh nggak dikorupsi, harusnya punya sisa-sisa anggaran yang bisa membantu kelompok marginal. Kalau misalnya ini makin kompleksitas, apakah OMS butuh spesialisasi atau memang tidak? ya itu tergantung kebutuhan ya. Maksud saya begini, pada saat kita mulai melihat bahwa ada satu komunitas negara ini atau sebagian kecil dari negara ini yang belum terakomodasi dalam sistem pelayanan publik tadi. Mereka ini kan disebut biasanya kelompok marginal. Nah, itu bisa karena mereka ini posisinya tidak terjangkau, remote area. Bisa posisinya karena mereka mengalami stigma politik atau diskriminasi. Ya, misalnya kalau di Jogja misalnya ada kelompok tertentu yang memang tidak bisa sama. Nah, ada juga karena memang persoalan yang dihadapi itu ya berbeda dengan masyarakat yang lain. Berarti kan gini ya, esensinya NGO bisa relevan satu, dia memberikan complementary dari jasa public services yang tidak bisa dilayani negara. Kan itu peluang bagi NGO kalau mau relevan gitu. Nah, yang kedua, dia tuh tetap sebagai capacity builders ya, bahwa ternyata untuk merespon situasi macam ini di negara pun, di pemerintah nih, keterampilannya juga tidak memadai gitu. Di situ NGO sebenarnya bisa punya peran untuk tadi meningkatkan kapasitas banyak orang untuk mampu merespon situasi-situasi yang sebenarnya harusnya bisa membantu rakyat lebih pintar, lebih sehat dan seterusnya. Nah, di bagian yang ketiga menurut saya itu adalah bahwa masyarakat sipil masih bisa tetap relevan kalau dia tetap jadi dinas gangguan gitu, disruptor. Karena ternyata si negara ini tetap kalau dibiarkan bisa korup, bisa nggak terkendali gitu. Jadi tetap kalau mau relevan dalam konteks yang lebih makro, ya NGO tetap menjadi disruptor atau iritator gitu ya, pengganggu-pengganggu yang terus menerus itu. Kalau tidak diganggu, tidak ada narasi tandingnya. Kalau menurut saya sih itu aja. Iya, yang terakhir itu bahasa yang sering dipakai teman-teman kan menyuarakan kelompok marginal atau membela kelompok marginal. Karena apa? Dalam konteks masyarakat sipil yang marginal ini tadi, ya selalu saja dia menjadi objek. Itu Mas. Untung loh Mas yang ketika tadi disebutkan, kalau enggak saya tuh mau bertanya, kalau pikirannya dipasrahkan ya repot juga. Pemerintah seragam seperti kita saat ini kan, kawan-kawan di pemerintahan itu juga kawan kita. Seragam untung itu kan dia seragam gitu. Ya, tapi kalau kita melihat dari konteks 2023 ya, karena Pak Dhani tadi bilang bahwa lalu apa yang bisa kita expose, apakah memang kita ini ada kontribusi terhadap 3 peran strategis tadi Mas, atau memang kita ternyata di tiga ruang itu tadi kita memang mengalami degradasi yang cukup signifikan tahun 2023. Saya pikir Mas, pengantiannya seperti pengantian negara yang maju sama-sama. Karena kalau dalam konteks yang ketika kita mengantikan bahwa ini sudah terlaksana gitu, ya sudah, imajinasi tuh bilang lagi gitu. Tapi kalau sudah, masih ada tuh yang sisa. Atau bahkan dicari-cari seperti kata karena kan gini, kadang-kadang persoalan yang muncul atau potensi yang ada itu kan tidak mungkin otomatis bisa mengekspos diri. Dia juga membutuhkan pihak-pihak tertentu untuk mengeksposkan ini. Jadi apalagi kelompok-kelompok masyarakat yang marginal itu tadi,
Kalau nggak ada yang mengekspos, ya dia akan menerima itu sebagai suatu given yang harus dihadapi setiap hari, nggak bisa keluar dari kondisi yang ada. Makanya maksud saya adalah peran-peran NGO yang mengekspos tentang marginalisasi kelompok-kelompok yang seperti ini itu sekarang semakin berkurang. Kenapa? Karena lebih banyak yang dominan sebagai komplementer tadi, Mas. Ini ide bagus Mas. Bagaimana suatu saat ruang publik itu menghadirkan yang kelompok-kelompok itu di ruang publiknya. Itu yang sebenarnya kan disebutnya sebagai kelompok-kelompok yang tidak terlihat ya. Dan kemarin memang punya implikasi pada cara NGO atau organisasi masyarakat sipil itu melakukan analisa sosialnya. Yeah. Nah kalau analisis sosialnya standar yang lama, maka akan ketemunya yang marginal, misalnya petani, buruh, macam-macam. Tapi ada orang tadi yang difabel juga macam-macam. Bisa juga ada yang disebut dengan interseksional ya sudah difabel, tapi juga orang miskin, juga dari luar Jawa, udah macam-macam gitu. Jadi dia marginalnya itu double gitu. Jadi ya itu yang kemudian makin tidak terlihat kan gitu. Nah ketika ada inisiatif misalnya inklusi sosial dan sebagainya itu menurut saya menjadi alat baru yang harus dikuasai NGO ketika melihat sebenarnya kerak kemiskinan itu kan makin dulu kan 27 juta ya, sekarang tuh udah di bawah 10 juta yang keraknya yang ekstrim banget lah. Nah ini nih nggak ada, susah ngelihatnya, yang mirip intip gitu loh, angel. Kecuali udah dicuci-cuci apa segala macam, pas nyabu nih lo gitu apa gitu loh. Iya, karena memang itu yang menjadi problem sejak dulu. Kita tuh tidak memiliki semacam informasi yang cukup jelas tentang profiling itu kan. Dan memang kalau saya melihat disitulah negara tidak mempunyai kemampuan untuk mendata dan memprofiling itu dengan jelas. Kenapa itu dibikin? Ada dua kemungkinan alasan bisa terjadi. Memang disengaja biar itu iya. Bukan, itu menjadi alasan dia untuk melakukan intervensi tanpa kejelasan dengan jumlah. Ya makanya kalau dulu kan ada suku, saya ingat saya masih kecil tuh ada suku apa gitu dihilangin gitu kan. Ya. Kepercayaan itu dihilangin gitu. Itu yang pertama, yang kedua belum. Ya, yang kedua memang nggak ada niat baik ya dari dari negara. Yang satu sengaja, yang kedua nggak niat baik. Karena menurut saya kalau punya double gitu soalnya. Enggak, saya ingat apa sih yang nggak dipunyai negara? Ahli dia banyak, teknologi dia punya, dana dia punya. Masa ngerjain kayak gitu aja nggak bisa? Waktu itu kan bisa diukur. Masa sejak merdeka sampai sekarang waktunya nggak cukup? Itu kan niat baik, ya kan? Mungkin niat baik ada, cuma tadi ada kebodohan yang terbatas tuh. Ya. Atau memang diciptakan supaya tetap bodoh. Karena dalam satu kantor aja belum tentu bahasanya sama loh Pak. Iya. Beda direktorat, bahasa yang dibangun tuh beda-beda gitu. Jadi ketika mau kita menyebut bahwa bersinergi, berkolaborasi itu jadinya angel ya. Karena gini ya, kalau saya memang terakhir di NGO sendiri mengenal teman aja belum clear. Jadi kita nggak bisa berkolaborasi sebelum kita mengenal diri kita. Kita itu sesungguhnya punya mimpi apa sih yang ingin kita wujudkan dalam kelompok-kelompok marginal ini. Lalu yang kedua, kita aja belum kenal cukup clear dengan teman-teman yang bisa diajak kolaborasi itu bener nggak? Jadi akhirnya yang terjadi ya kolaborasinya itu sebatas kegiatan. Tapi kan dengan ketakutan terus ya. Iya bukan. Kami yang kok seger ya. Maksudnya yang tidak takut-takut gitu tuh. Bukan masalah menakutkan ya, tetapi kita dalam konteks yang ke depan, misalnya 2024, ya justru dengan kondisi seperti ini,
Nah itu menjadi challenge ya. Cocok kata itu. Oke. Makanya pertanyaannya, kita punya keberanian enggak? Wah. Nah kalau berani, waton berani ya. Tapi Kalau saya kok di akhir ya, di bagian akhir ini satu situasinya itu sebenarnya ada satu mindset yang sama, baik itu di NGO, di negara, baik itu di negara maupun di corporate gitu. Nah, mindset inilah yang sebenarnya kemudian tidak bisa keluar dari belenggu-belenggu yang dibangunnya sendiri. Baik itu di NGO ya, di NGO itu kan ada beberapa istilah yang ya faksi, istilah juga ada macam-macam yang kemudian ya bukan dalam satu kesatuan juga sebenarnya NGO itu. Yang kedua di pemerintah sendiri kita juga bisa salah tafsir soal itu tunggal gitu. Tapi sebenarnya itu juga ada ketegangan-ketegangan yang kemudian membuat mereka memang nggak bisa bekerja sama gitu. Di bisnis juga gitu. Ya di bisnis itu seolah-olah itu suatu kelompok sendiri gitu yang sama maunya duit gitu ya. Tapi yang nggak gitu. Mereka juga ya mereka itu juga di dalam ketegangan-ketegangan yang berbeda. Jadi kalau menurut saya sebenarnya adalah NGO mau tidak mau sebenarnya bisa menjadi pelopor untuk keluar dari belenggunya itu karena relatif kecil lah ya. Jadi kalau misalnya mau mengubah vision, mission, strategi itu bagi NGO kan sebenarnya lebih fleksibel dibandingkan negara gitu ya, yang memang sangat kaku. Corporate juga ada investornya. Nah di NGO itu kan kalau bahasanya orang Demak semalam itu kan menyebutkannya NGO itu mau diajak macam-macam susah, wong dia tuh nggak pernah kulaan, ya kan? Kalau nggak pernah kulaan terus kamu nyebut untung berubah itu di mana nggak pernah kulaan? Tapi persoalannya kan gini, situasi ini sesungguhnya siapa yang menciptakan? Kok tidak ada kesamaan? Apakah ini memang sengaja dipelihara supaya tidak terjadi perubahan yang mengubah secara keseluruhan? Ya. Kalau kita berpikir bahwa sesungguhnya yang paling mempunyai peran strategis seharusnya negara yang bisa mengubah. Kenapa? Karena dia punya otoritas. NGO itu kan nggak punya otoritas. Nah, yang ketiga, menurut saya persoalan-persoalan yang tadi Mas Dhani itu kan memang ada satu ya mungkin pikiran jahat gitu ya. Kita memikirkan bahwa ya ini memang diciptakan seperti ini supaya kekuasaan itu langgeng. Bisa juga terjadi seperti itu. Karena semakin lama kita terfragmentasi begitu kan, ini kan politik zaman penjajahan. Kalau saya kok yang sama sebenarnya masing-masing itu melihat situasinya itu pengen dalam situasi yang tanda kutip sama cara melihat masalahnya gitu loh, sehingga seolah-olah masalah itu harus ada solusinya. Jadi NGO juga bekerja ini solusinya apa ya, pemerintah juga sama solusinya apa ya, di bisnis juga sama, padahal solusi itu kan nggak ada. Yang ada kan kita kayak menari bersama situasi ini. Gimana sih kalau situasi ini kita merespon dari situasi-situasi yang terus berkembang yang sebenarnya itu real. Jadi kita tuh masuk ke ruangan, kemudian problemnya adalah gitu. Nah waktu nulis ini sebenarnya dia nggak real. Dia hanya laboratorium, imajinasi aja. Keluar dari ruangan itu ya beda semua. Nah kalau ada di dalam kognisinya masing-masing, jangan-jangan kalau ditanya siapa yang buat, ya bisa jadi pendidikan, bisa jadi bahan bacaan sekolah-sekolah yang kita bacaannya tuh kurang banyak gitu loh. Jadi masih ikut ini buku ini, jadi kita kayak nggak selesai membaca buku tapi sudah mengambil keputusan gitu. Nah harapan saya sih sebenarnya adalah bahwa harus ada mindset baru gitu melihat situasi ini, sehingga kalau dari perspektif NGO saya ya sekarang ngajak kawan-kawan di organisasi NGO juga cara melihat organisasinya harus beda juga, cara melihat apa yang mau
dilakukan itu juga dengan cara-cara yang baru. Karena kalau cara-cara yang lama, ya kita kan seperti ini terus sampai akhir gitu, yang kemudian kecewa. Itu aja kali ya. Ya, ini sudah cukup. Tambah nomor tuh Mas. Ya. Ya. Coba bahasa akhir kamu apa tuh? Ruang tunggu nih. Misalnya kawan-kawan ada yang lewat pembicaraannya bisa diputar ulang. Kalau iya, artinya nanti bisa dikunyah-kunyah dulu sebelum dicerna Mas. Nah, itu mungkin yang bisa dikatakan karena aku melihatnya gini, ada wilayah yang optimis dan pesimis sekaligus, ada percaya dan tidak percaya sekaligus. Nah, dua hal yang bukan saja kompleksitas gitu, tapi benar-benar kontradiksi itu hadir, sehingga kadang-kadang mendefinisikan itu harus selalu pada kontekstualnya. Kalau tidak kontekstual, kayaknya juga kita mimpi yang belum kakean apa Mas? Kakean mimpi orang tahu dulu. Ya, perbincangan kita ini kan nggak usah ditanggapi serius ya. Ini kan hanya ngomong-ngomong yang untuk tidak begitu memberikan perubahan apa-apa. Kecuali Pak Udin ini akan melakukan satu tindakan yang spektakuler. Itu sudah. Kalau dalam perbincangan ini nggak usah dimasukkan hati dan nggak perlu ditanggapi serius, karena ini hanya obrolan orang-orang yang ya kurang kerjaan. Menunggu, saya kan menunggu mudik, ini menunggu kamu menunggu dipanggil. Oke kawan-kawan, di ruang tunggu ini kita obrolan di tengah jalan ya. Saya sendiri sedang mau ke Malang. Udin juga sebenarnya tadi baru selesai ngurus macam-macam itu untuk organisasinya. Ini juga baru pulang dari workshop. Nah, terus mau pulang juga ke daerah itu Sleman ya itu? Ya, Sleman. Ke Sleman. Sleman itu bukan Jogja ya, itu Sleman. Tapi yang menentukan Jogja dari Sleman. Sebenarnya UGM itu Sleman. Oke, itu aja ya. Thank you untuk di ruang tunggu. Sampai jumpa pada ruang tunggu berikutnya. Terima kasih.